Saya akan bahas tentang ketujuh cakra utama tubuh kita dan mengapa cakra-cakra ini memegang peranan penting dalam proses transformasi spiritual seseorang dan juga proses kenaikan dan pemurnian kundalininya. Perkenalkan, saya Atika. Jika teman-teman suka dan tertarik dengan video-video yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan spiritual atau transformasi jiwa, hubungan manusia dengan alam, dan hukum energi alam semesta, teman-teman bisa ya subscribe channel ini agar kita dapat saling terhubung dan dapat saling berbagi. Terima kasih. Namaste. Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda, karena apabila dilihat dari depan, bentuknya seperti sebuah roda yang terus-menerus berputar. Gambaran roda ini sendiri sebenarnya adalah lembaran-lembaran daun yang terus berputar. Lembaran daun ini sendiri jumlahnya bervariasi pada setiap cakra. Di belakang roda ini juga terdapat roda yang lebih kecil yang juga terus berputar, yang berfungsi sebagai jaringan pelindung dari cakra utama ini sendiri. Sebelumnya kita telah mengetahui lapisan-lapisan tubuh eterik atau tubuh energi dari manusia. Nah, cakra ini sendiri terletak pada lapisan-lapisan tubuh eterik dan di jalur susumna. Cakra memegang peranan penting dalam proses sirkulasi energi tubuh kita. Walaupun tidak terdapat pada tubuh fisik, cakra memegang peranan penting pada fungsi dan organ tubuh fisik kita. Dalam kebangkitan kundalini, ketujuh cakra utama ini dianggap sangat penting karena cakra-cakra utama ini memiliki akar yang berbentuk simpul di tengah jalur susumna. Adanya akar-akar ini dapat menyebabkan terhambatnya kenaikan energi kundalini. Oleh karena itu, apabila cakra utama belum diaktifkan atau simpul maupun akarnya belum dibersihkan, maka energi kundalini tidak dapat naik lagi ke atas. Cakra sebagai pintu keluar masuknya energi amat penting dalam proses pembersihan oleh energi kundalini. Cakra juga berfungsi sebagai pintu keluar masuknya energi dari lapisan tubuh eterik kita. Cakra juga layaknya sebuah chip komputer bagi tubuh eterik kita. Semua rekaman data penting kita dari kehidupan ini maupun masa lampau tersimpan pada setiap cakra-cakra tubuh eterik kita. Sangat menarik ya, cakra ini kita bahas. Baiklah, kita langsung dari cakra yang nomor 1, yaitu cakra dasar. Yang pertama adalah cakra dasar. Cakra dasar terletak di dasar tulang punggung atau di ujung tulang ekor. Diasosiasikan dengan warna merah dan terdiri dari 4 lembar daun. Cakra dasar merupakan pusat energi tubuh fisik, dunia materi, dan keinginan untuk hidup. Inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia fisik. Besar kecilnya cakra dasar ini mempengaruhi aktivitas dan keinginan hidup seseorang. Seseorang yang cenderung mempunyai keinginan untuk bunuh diri biasanya memiliki cakra dasar yang kecil, kotor, dan terhambat. Setiap manusia dipengaruhi oleh aspek-aspek dunia materi atau fisik maupun aspek-aspek spiritual. Dengan menyimbangkan keduanya, maka seseorang dapat meraih kehidupan yang tentram. Cakra dasar yang merupakan pusat energi tubuh fisik sangat penting untuk kehidupan material. Dengan terbukanya cakra dasar sama artinya dengan kebangkitan kundalini. Dengan terbukanya simpul Brahma, maka kundalini dapat meninggalkan perineum untuk memasuki jalur susumna. Kedua adalah cakra seks atau cakra hara. Terletak di tulang pelvis dan diasosiasikan dengan warna orange, memiliki 6 lembaran daun. Cakra ini bertanggung jawab untuk penciptaan yang lebih kasar atau reproduksi dan juga mempengaruhi tingkat aktivitas seksual seseorang. Cakra seks juga terhubung dengan cakra tenggorokan yang bertanggung jawab untuk penciptaan yang lebih halus, yaitu kreativitas. Oleh karena itu, orang-orang yang kreatif
biasanya memiliki cakra tenggorokan yang aktif dan cakra hara yang aktif juga. Cakra ini juga merupakan pusat kemurnian pikiran. Orang-orang yang cakra haranya aktif dan bersih biasanya memiliki pikiran-pikiran yang positif. Sebenarnya setiap orang sering melakukan perjalanan astral ketika tidur. Namun sebelum terbukanya cakra kedua ini, perjalanan-perjalanan astral tidak dapat diingat oleh pikiran sadar. Dengan terbukanya cakra kedua ini, barulah perjalanan-perjalanan astral dapat diingat oleh pikiran sadar. Apabila pembersihan berjalan cukup baik, maka proses perjalanan astral tidak lagi diingat sebagai sebuah mimpi, melainkan dialami oleh pikiran sadar. Orang akan mengalami pengalaman seperti melayang atau terbang, namun dalam keadaan sadar, walaupun tubuh fisiknya sedang tertidur. 3 adalah cakra pusar. Cakra pusar amat penting bagi vitalitas seseorang karena cakra pusar ini menghasilkan sejenis prana sintetis. Cakra pusar juga berpengaruh dan memberikan energi kepada usus besar dan usus kecil kita. Cakra pusar juga mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga dan rasa kepuasan kita. Cakra pusar yang kotor biasanya membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dengan terbukanya cakra ketiga, maka pengaruh-pengaruh eterik sudah dapat dirasakan. Kita dapat merasakan suatu tempat itu menyenangkan atau tidak. Kita juga dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus walaupun belum dapat melihatnya secara langsung. Keempat adalah cakra jantung, terletak di tengah dada, diasosiasikan dengan warna merah muda dan hijau. Warna merah muda adalah lambang cinta dan kasih sayang, sedangkan warna hijau adalah lambang penyembuhan. Secara spiritual, cakra ini adalah cakra yang amat penting. Cakra ini juga menghubungkan dunia material dan dunia spiritual. Ini adalah cakra yang amat penting dalam spiritual. Secara fisik, cakra ini mengatur jantung dan kelenjar timus. Cakra jantung merupakan pusat kemampuan untuk perasaan yang lebih halus seperti cinta dan kasih sayang. Cakra ini juga adalah pusat kemampuan untuk menjadi lebih tinggi dan mencintai sepenuhnya. Cakra jantung dan cakra solar plexus mempengaruhi ambisi dan cinta kasih seseorang. Oleh karena itu, cakra jantung dan cakra solar plexus haruslah seimbang agar seseorang dapat mengembangkan ambisinya tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Cakra jantung akan terbuka setelah simpul Wisnu atau simpul utama kedua terbuka. Hanya cakra jantung memberikan seseorang kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain atau empati. Ketika kita memikirkan orang lain, kita dapat merasakan perasaan orang tersebut, apakah sedang senang, apakah sedang marah, sedih, dan sebagainya. Yang kelima adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan sesuai namanya terletak pada tenggorokan kita. Cakra ini diasosiasikan dengan warna merah muda. Secara fisik, cakra tenggorokan memberikan energi pada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Cakra ini adalah pusat penciptaan yang lebih tinggi atau kreativitas dan juga manifestasi. Cakra ini juga bertanggung jawab untuk hubungan kita dengan sesama manusia. Cakra tenggorokan yang bersih memberikan seseorang pengertian yang mendalam pada sesamanya. Otomatis, seorang tersebut akan mempunyai hubungan yang baik pula antar sesama manusia. Sementara itu, rasa bersalah yang terus-menerus akan mempengaruhi atau bahkan menyumbat cakra tenggorokan kita. Kemampuan untuk mengekspresikan diri secara vokal juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan. Apabila kita ingin mengekspresikan isi hati kita dengan baik, maka cakra tenggorokan dan cakra jantung haruslah terhubung dengan baik dan seimbang. Dengan terbukanya cakra kelima atau tenggorokan, maka
Nada-nada halus sudah mulai dapat terdengar. Awalnya nada-nada ini seperti sebuah lengkingan, dengungan, ataupun kehampaan. Dapat terdengar sekitar kurun waktu beberapa hari hingga beberapa bulan sampai tahap pembersihan selesai. Ketika tahap pembersihan ini telah selesai, maka nada-nada yang kita dengar itu akan menjadi lebih jelas, seperti sebuah kalimat dari atau suara dari dimensi lain. Yang keenam adalah cakra ajna atau sering disebut sebagai cakra mata ketiga. Terletak di antara kedua alis, biasa juga disebut sebagai cakra alis. Secara fisik, cakra ajna memberikan energi kepada kedua mata, hidung, dan kelenjar pituitary. Cakra ajna sering juga disebut sebagai cakra mata ketiga karena memberikan pewaskitaan atau memberikan penglihatan untuk energi yang lebih kasar. Dengan kata lain, cakra ajna juga merupakan sebuah mata eterik. Pada akar cakra ini terdapat simpul utama terakhir, yaitu rudra. Cakra ajna juga merupakan titik pemusatan pikiran atau pengatur cakra-cakra lainnya. Dengan terbukanya simpul rudra dan cakra mata ketiga, maka seseorang dapat melihat energi eterik yang lebih kasar. Sebuah bola cahaya akan berada di depan mata ketiga. Bola cahaya ini berfungsi sebagai pelindung dan penyelaras energi. Ketujuh adalah cakra mahkota. Cakra mahkota yang terletak di puncak kepala merupakan cakra yang paling mudah ditembusi oleh cahaya. Cakra ini pula yang merupakan pintu masuk utamanya energi spiritual. Seseorang yang telah berkembang spiritualnya secara baik dan cakra mahkotanya telah terbuka dengan sempurna akan mengetahui banyak rahasia alam. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan Buddha. Cakra mahkota memberikan energi dan mengatur sebagian besar otak dan kelenjar pineal. Mahkota yang telah terbuka dan bersih akan berwarna putih atau kuning keemasan. Karena cakra inilah yang berfungsi sebagai sebuah corong yang menuangkan energi-energi positif ke dalam seluruh tubuh. Dengan latihan-latihan meditasi secara rutin, maka akan semakin banyak energi positif spiritual yang akan diserap oleh tubuh. Seiring berjalannya waktu, seluruh tubuh akan dilapisi oleh cahaya. Oleh karena itu, amat penting untuk menjaga kebersihan cakra mahkota kita agar energi-energi spiritual positif dapat terus-menerus diterima oleh tubuh melalui cakra mahkota. Cahaya yang masuk terus-menerus dalam jumlah besar pada cakra mahkota akan mendorong keluar seluruh kotoran dan hambatan. Terbukanya cakra mahkota memberikan sensasi denyutan ringan atau tekanan di kepala kita. Dengan terbukanya cakra mahkota semakin besar, maka akan dirasakan sensasi seperti perasaan mencair. Apabila cakra mahkota telah terbuka dengan besar sebesar kepala, maka perjalanan astral dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan sadar. Ketika cakra mahkota terbuka sebesar ini pula, barulah keadaan samadhi dalam meditasi dapat dicapai. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih yang telah subscribe channel ini. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah. Saya menghargai cahaya yang ada di dalam diri Anda. Salam Rahayu, Namaste.